Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Diah Putri Andani dengan NIM 12022232118 bersama teman saya Syarif Imam Muslim dengan NIM 12022220108 dari kelas SI 4602 akan mendemonstrasikan pengerjaan tugas 2 mata kuliah DWBI kami, yaitu mengenai analisis kinerja studi kasus penjualan berdasarkan perhitungan KPI yang disajikan ke dalam halaman dashboard. Baik, untuk data yang kami gunakan untuk analisis di sini sudah disediakan berupa file SQL-nya, di mana di sini terdiri dari data-data dari penjualan. Kemudian bagaimana kita mengimport datanya? Pertama adalah kita menggunakan iFan Console di sini, yaitu berupa platform cloud gratis yang berguna untuk dapat mempermudah kita mengakses sebuah database secara online. Di sini pertama adalah kita membuat project-nya terlebih dahulu. Kita akan buat project. Di sini saya beri contoh untuk tugas DWBI 2 version 2. Kemudian nanti akan masuk ke dalam halaman project-nya. Di halaman project ini akan tampil service-service yang iFan sediakan. Di sini ada PostgreSQL, kemudian ada MySQL. Nah, di sini kita akan menggunakan versi MySQL-nya. Kita akan membuat service MySQL-nya. Kemudian di sini ada pilihan yang dapat dipilih. Di sini ada yang berupa free ataupun trial-nya. Untuk saat ini kita akan menggunakan versi free-nya. Kemudian di sini akan diminta untuk select service region-nya. Saya akan memilih yang di Asia Pasifik, yaitu Singapura. Kemudian di sini juga diminta untuk memilih service plan-nya. Di sini ada yang penyimpanannya 1 GB, ada yang 5 GB. Ini dibebaskan, gunakan yang mana saja sesuai dengan kebutuhan. Untuk saat ini saya bisa menggunakan yang 1 GB saja. Kemudian di sini ada name dari service-nya nanti. Kemudian lanjut di create free service. Nah, nanti setelah berhasil create free service, tampilannya akan sesuai dengan service yang sudah saya buat dan saya gunakan. Itu seperti ini. Jadi nanti masuk saja ke service yang dibuat. Kemudian pada halaman overview ini, itu akan tampil data yang akan digunakan nanti untuk menggabungkan ke database-nya. Yaitu di sini ada host-nya, kemudian database name, port, kemudian ada username-nya, dan juga password. Nah, selanjutnya untuk mengimport datanya, kita menggunakan HeyDSQL di sini. HeyDSQL. Saat pertama kali masuk ke halaman HeyDSQL, di sini kita akan diminta untuk memasukkan hostname-nya, hostname, kemudian user, password, dan juga port. Nah, di sini kita menggunakan data dari iFan yang ada di halaman overview ini. Kita masukkan saja hostname-nya. Di sini udah sesuai ya, saya sudah memasukkan. Kemudian nanti tinggal di open aja. Nah, ini berhubung saya sudah meload datanya, jadi nanti untuk memasukkan datanya itu adalah di lewat sini. Kita nanti akan load SQL file, kemudian ini dimasukkan aja, dipilih file SQL-nya, kemudian nanti di open. Kemudian setelah di refresh, itu nanti datanya akan ketambah baru di sini. Nah, di sini kemudian kita bisa lihat database-nya sudah dimasukkan. Baik, selanjutnya setelah kita berhasil menghubungkan, ini otomatis akan terhubung dengan si iFan-nya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita langsung ke halaman dashboard yang akan kita bangun. Di sini saya menggunakan Looker Studio. Jadi ini adalah salah satu contoh dashboard yang sudah saya buat, yang akan saya jelaskan di step selanjutnya. Cuma untuk tahap awal, kita bisa di sini membuat baru.
Di sini kita ada halaman baru dari Looker Studio. Nanti kita bisa buat laporan kosong aja. Kemudian saat pertama kali masuk ke sini, kita akan langsung diminta untuk menambahkan data ke laporannya. Karena tadi kita datanya menggunakan MySQL, maka kita cari MySQL di sini. Nah ini, kemudian kita akan diminta untuk mengisikan nama host, port database, username, dan password juga. Nah ini di sini kita juga menggunakan dari yang ada di event tadi. Jadi kita tinggal copy dan paste aja. Nah, untuk database di sini, kita memasukkan nama database yang kita buat di HeyDSQL tadi. Jadi ini kan dwh_sales_ops ya. Jadi kita memasukkan nama itu. Kita memasukkan dwh_sales_ops. Kemudian nanti kita langsung autentikasikan. Nah, nanti akan di sini akan tampil. Nah, jadi nanti akan tampil ini tabel-tabel yang berhasil di-load. Kemudian nanti bisa memilih mana aja yang akan ditambahkan. Cuma di sini karena saya akan menggabungkan dari semua tabel-tabel ini agar nanti tidak terpisah-pisah, maka saya menambahkan berdasarkan query-nya ya. Di sini saya menggunakan query untuk menggabungkan kolom-kolomnya menggunakan join. Jadi query custom kemudian nanti tinggal ditambahkan. Ditambahkan ke laporan. Nah, nanti akan berhasil memasukkan data ke dashboard Looker Studio-nya. Nah, nanti tinggal kalau mau menambahkan diagram, tinggal dipilih mau diagram apa saja. Kemudian nanti akan kita pilih dimensi yang akan kita pakai. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan untuk membahas atau menjelaskan terkait dashboard yang sudah saya dan teman saya Syarif buat. Di sini ada beberapa yang akan saya jelaskan. Pertama adalah revenue. Di sini revenue adalah untuk menampilkan total pendapatan secara tahunan dari perusahaan ini, kemudian atau dari data yang kami miliki. Di sini menampilkan pada tahun 2023, revenue-nya di sini terjadi penurunan sebanyak 26,5%, ya, di mana total pendapatan atau revenue-nya adalah 298.682. Kemudian di mana saya bisa mendapatkan revenue ini? Di sini saya menggunakan dimensi rentang tanggal pada tahun. Kemudian untuk metrik atau perhitungannya adalah saya menggunakan revenue ini, di mana bisa dilihat di sini saya mengambil data dari penjualan sales itu dikali dengan pengurangan dari diskonnya. Jadi hasil dari penjualan itu dikurangi dengan diskon yang diberlakukan. Jadi kemudian agregasinya menggunakan total, maka didapatkan hasil dari revenue dalam tahun tersebut, tahun yang berjalan. Kemudian untuk mendapatkan perbandingan dengan tahun sebelumnya, saya di sini menggunakan opsi perbandingan, di mana nilai targetnya di sini adalah saya menggunakan total revenue dari tahun 2002, di mana saya bisa mendapatkan dari data ini jika dipilih, difilter, menampilkan data 2022 saja. Di sini akan menampilkan revenue-nya adalah 406.306.
Maka nilai ini yang saya jadikan perbandingan apakah terjadi penurunan atau kenaikan revenue dari tahun sebelumnya ke tahun yang sedang berjalan, yaitu saat ini, tahun 2023. Nah, di sini saya masukkan ke nilai perbandingan yang tadi. Maka akan tampil di sini indikator bahwa revenue atau pendapatannya itu mengalami penurunan atau kenaikan. Apabila nanti total revenue yang didapatkan pada tahun yang berjalan itu sudah sama dengan total revenue pada tahun sebelumnya, maka nanti kategorinya akan 0%, kemudian apabila sudah melebihi, maka nanti akan indikatornya akan hijau dan akan memberikan tanda bahwa ada kenaikan. Misal, contohnya adalah ketika kita menampilkan semua datanya pada 2 tahun yang berjalan. Nah, di sini kenaikannya sangat tinggi ya, 73,5%, karena memang yang dijadikan nilai perbandingan itu adalah nilai tahun sebelumnya, sedangkan ini adalah data secara total. Baik, selanjutnya di sini saya juga menganalisis terkait kontribusi produk terlaris atau top 5 produknya. Di sini dapat diambil, saya membuat chart terlebih dahulu yang menampilkan top 5 produk, yaitu penjualan produk dengan penjualan tertinggi, yaitu top 5-nya. Kemudian data ini saya jadikan field baru atau kolom baru di sini untuk mengambil data top 5-nya. Kemudian saya jadikan sebagai dimensi untuk perhitungan di contribution top 5-nya. Jadi KPI ini untuk mengukur berapa persen sih kontribusi dari 5 produk terlaris terhadap total penjualan pada perusahaan ini. Di mana saya di sini memasang target kontribusinya itu ditetapkan sebesar 30%, namun ternyata di sini adalah hasil dari kontribusi top 5 produknya itu tidak sampai 30%. Di sini hanya mencapai 9,4%, jadi bahkan tidak menyentuh angka 10% dan masih dikatakan jauh dari target yang saya tetapkan, yaitu 30%. Nah, ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan itu belum fokus pada produk-produk prioritas atau produk-produk yang mengalami penjualan tinggi. Baik, selanjutnya di sini yang saya lakukan perhitungan di sini adalah AOV atau Average Order Value, yang di sini saya menggunakan perhitungan rumus. Di sini saya membuat field baru ya. Perhitungan rumusnya adalah total dari sales kemudian dibagi dengan jumlah ordernya. Jadi di sini berfungsi untuk menghitung rata-rata pesanan yang dilakukan oleh customer. Di mana di sini hasil analisisnya adalah saat ini dicatat sebesar ada $480 karena di sini transaksinya menggunakan dolar. Jadi di sini hanya sampai sebesar 480, sedangkan target yang saya pakai adalah 550, di mana 550 ini adalah kenaikan 10% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Di mana pada tahun 2022 itu AOV-nya sebesar 500, kurang lebih $500. Di sini bisa dilihat di sini $500. Sedangkan jadi saya tetapkan 10% dari tahun sebelumnya untuk tahun 2023, yang dimana itu berarti totalnya adalah 550. Maka $550 itu saya jadikan sebagai target untuk pencapaian AOV yang harus dicapai perusahaan pada tahun 2023. Namun di sini dapat dilihat bahwa ternyata masih jauh dari target yang ditetapkan, yaitu di sini 480, bahkan berada di bawah dari nilai AOV pada tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa ini terdapat penurunan
yang mana ini mungkin bisa disebabkan oleh pelanggan yang hanya membeli dalam jumlah kecil per transaksi. Kemudian analisis selanjutnya, bagian-bagian lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya Syarif Imam Muslim. Baik, selanjutnya saya Syarifah Muslim dengan NIM 120.220108 akan menjelaskan lanjutan KPI yang ada. Di sini ada KPI tentang quantity. Jadi misalnya di sini bertujuan untuk melihat apakah perusahaan ini memiliki peningkatan pada tahun selanjutnya atau tidak. Dapat dilihat di sini pada tahun 2022 quantity 7581. Di sini di-set dengan sum quantity yang ada pada data dengan target 7581. Nah, kita dapat melihat pada tahun berikutnya 2023 ternyata 5.466 turun 27,9% dari tahun sebelumnya 2022. Nah, karena target yang kita pilih itu 7581. Oke. Selanjutnya ada KPI Growth Chart. Di sini ada profit 84,2%. Nah, di sini bertujuan untuk mengetahui apakah perusahaan itu memiliki profit yang sesuai dengan KPI. Dan di sini KPI-nya itu perusahaan memiliki profit lebih dari 40%. Nah, di sini kita set dengan profit dengan rumus menjumlahkan sales, udah kurangin sales dikali diskon dibagi dengan sum sales. Dimana dapat mana hasilnya kita ganti menjadi persen, kita kasih nama profit 84,2% dengan profit pada tahun 2023. Ternyata walaupun penjualannya turun, dia masih tetap profit 84%. Kita set target di sini 0,4 dengan suhu 0 sampai 1 karena persen. Nah, KPI persen. Kemudian selanjutnya ada KPI sales yang dimana di sini perusahaan ingin mengetahui apakah sesuai dengan target penjualan atau tidak. Yang mana di sini kita ngeset target penjualannya itu 450, yang mana ngeset itu di sini 450 dengan metrik sum sales yang dengan rentang year karena penilaian per tahun dan sumbu maksimal itu 1 juta dolar. Ternyata di sini penjualan pada tahun 2023 itu tidak sampai pada target yang diinginkan. Oke, pada target yang diinginkan. Ini 0,4. Oke. Kita dapat filter dengan 2022 apakah sesuai target atau tidak. Nah, ternyata pada tahun 2022 perusahaan mencapai target yaitu 450.000 dolar. Fungsi kolom kontrol ini untuk memfilter pada tahun mana saja yang kita ingin atau pada bulan mana saja. Jadi ini bertujuan pada penjualan kita bisa membuat database ini, kita dapat melihat update data setiap bulannya nantinya. Mungkin itu KPI yang dijelaskan. Kemudian ada additional dashboard, additional diagram yang ditambahkan untuk memperjelas dashboard market analysis ini. Di sini ada tabel, dimana di sini kita bisa melihat penjualan per kota. Kita dapat memfilter di sini penjualan paling banyak yaitu New York City dengan penjualan yang paling sedikit nantinya. Nah, di sini perusahaan dapat mengetahui mungkin evaluasi ternyata kota ini tuh memiliki penjualan yang banyak, mungkin perusahaan bisa memfokuskan kepada perusahaan itu atau perusahaan bisa evaluasi terhadap kota-kota yang memiliki penjualan kecil kenapa, apakah tidak minat atau bagaimana. Ini juga sales by region. Nah, ini mungkin lebih spesifik lagi daripada lebih ruang lingkupnya lebih besar daripada sebelumnya yang kota. Ini per wilayah, ada utara, timur. Nah, di sini dapat dilihat ternyata dengan persen paling gede itu pada West. Nah, di sini perusahaan dapat evaluasi apakah penjualan di sini bakal dinaikkan pada tahun berikutnya atau mungkin tetap saja dan lebih fokus ke penjualan-penjualan yang kecil. Contohnya seperti ini hanya 21%. Kemudian sini ada growth rate. Nah, ini bertujuan supaya kita yang akan mempresentasikan dapat memperjelas kepada target bagaimana sih kenaikan penjualan pada tiap bulan pada semua perusahaan. Di sini dapat dilihat pada bulan Februari ternyata terdapat nilai minimum
yaitu 4.000 penjualan pada bulan Februari, $4.000. Kemudian dapat dilihat paling tinggi yaitu September, $83.000. Nah, ini mungkin menjadi evaluasi kenapa Februari menjadi penjualan paling kecil, apakah ternyata ada event atau sesuatu, dan ternyata September juga bisa menjadi titik acu yang dimana nantinya pada bulan September perusahaan bisa fokus untuk menambah quantity atau bagaimana. Di sini kita dapat filter 2023 juga. Kita dapat filter per bulan saja. Dapat melihat produk paling laris, kota, terus rate-nya tidak kelihatan, cuma satu titik saja. Terus per region juga. Jadi dashboard market analysis ini bertujuan untuk membantu perusahaan supaya dapat membaca data finance. Oke, baik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya Syarif Muslim dan juga Salsabila Dia. Terima kasih.